Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, selamat datang. Welcome again to my podcast. Ya Allah, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah juga. Yang jelas stay safe ya semuanya. Dan long time no see loh ya. Kita emang udah lama banget gak ketemu. Ya ketemu apaan, cuma ketemu virtual doang dengan dengerin podcast ya kan. Ya tapi emang udah lama banget ya, udah 3 bulan aku gak update podcast. Gak ada angin, gak ada apa, gak ada kabar tentang apa. Tiba-tiba langsung push hilang gitu setelah podcast aku yang keempat kalau nggak salah, yang aku bahas tentang self healing ya kan. Aku harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja seperti yang aku bilang sebelumnya tadi. Yang jelas hari ini aku bakal update lagi podcast episode kelima ya kan. Setelah 3 bulan hibernasi, ya ampun kemana aja 3 bulan hibernasi gitu. Yang namanya hibernasi itu kan emang istilah yang kayak beruang yang tidur gitu kan. Terus nggak melakukan aktivitas apa-apa. Tapi apakah aku tidak melakukan aktivitas apa-apa? Tidak dong. Yang jelas ada aktivitas di luar sana yang hubungannya sama kerjaan utama aku. Terus habis itu yang podcast akhirnya nanti aja dulu gitu, karena emang posisi lagi kala itu hektik banget, sibuk banget sama kerjaan yang utama gitu. Jadinya podcastnya nanti lupa deh nggak update gitu ceritanya. Tapi apakah hanya itu saja? Tidak dong, karena di 3 bulan hibernasi ini sebenarnya ini ada kaitannya juga sama podcast aku yang keempat kemarin, yang mana aku kan membahas tentang self healing nih. Nah di 3 bulan sama hibernasi ini sebenarnya aku sendiri pun juga self healing gitu. Self healing dari apaan? Emangnya aku ada apa? Apakah ada masalah dengan aku? Yang jelas kita hidup setiap hari tuh pasti bikin sebuah cerita baru ya kan, buat history baru, buat kayak Dear Diary baru lah, jalan cerita yang baru. Dan di situ pasti ada cerita yang dimana bikin kita tuh kayak sedikit ngedown, mood menurun. Terus habis itu kesehatan mental atau mungkin secara psikologi atau secara emosionalnya nggak baik kayak gitu. Jadi perlu waktu untuk ya me time, perlu waktu untuk merenung, ada apa dengan aku, bagaimana caranya aku membangkitkan semangat diri lagi, dan kayak gitulah intinya ya. Dan selama 3 bulan ini pun memang hal-hal kayak gitu yang aku lakuin. Jadi lebih ke merenung, lebih ke apa yang terjadi sama diri aku gitu kan. Terutama sebenarnya emang kenapa aku sampai melakukan self healing dan segalanya butuh waktu untuk merenung sendiri. Ya memang adalah cerita satu bagian dalam kisah ceritaku ya, yang menyebabkan aku juga ada distraksi sama emosi, dan akhirnya aku butuh waktu untuk self healing. So, maka dari itu, karena hal-hal itu ya kan, di sini aku bakal bagiin sedikit cerita pengalamanku selama 3 bulan hibernasi untuk self healing, dan apa aja sih yang aku lakukan itu, kemudian gimana hasil dari self healing itu. Yang jelas overall aku bakal kasih cerita bahwa so far aku semakin baik. Alhamdulillahirobbilalamin banget, aku semakin baik, dan secara mental aku udah ngerasa kayak free, bebas gitu. Banyak hal yang rasanya itu lepas gitu. Aku udah mulai menerima, udah mulai ya sudahlah gitu. Yang kemarin ya kemarin. So move on and let it go. Nah seperti itulah, intinya seperti itu. Nah jadi ya biar nyaman dan enak untuk dengerin podcastku pada episode kali ini. Maaf banget kalau mungkin openingnya emang gak bagus-bagus amat, biasa-biasa aja gitu ya. Tapi semoga dari apa yang aku ceritakan nanti bisa memberi manfaat buat kalian. Maybe one day atau day nanti kalian lagi self healing atau apa, terus kalian butuh gimana sih emangnya kuncinya dari self healing, terus gimana sih biar cepet mungkin ngerasa pulih dan segala macamnya gitu. Apakah perlu waktu cepat? Sebenarnya nggak butuh sih, setiap orang punya timingnya sendiri, tapi kebetulan aja aku dengan 3 bulan yang kemarin itu aku ngerasa aku tap step by step itu udah ngerasa
Oke, aku bisa untuk ini, aku bisa untuk lebih baik, aku bisa untuk meningkatkan kestabilan emosi, aku bisa ini kayak gitu, intinya gitu ya. Jangan lupa siapkan kopi, camilan, kalau mau duduk, nyenderan, rebahan boleh banget ya. Dengerin caci cucatnya aku ya, yang terkait tentang my real experience about self healing ya. So, we start now. Jadi aku setelah update di podcast yang lalu itu, yang episode keempat, kurang lebih aku update itu setelah hari raya kalau nggak salah ya, kurang lebih bulan Meian kalau nggak salah, Mei pertengahan atau Mei akhir setelah episode perdana Lebaran. Nah kemudian kan aku langsung cuing nggak update lagi ya kan sampai hari ini. Memang banyak sekali yang terjadi, nggak hanya masalah emang hektik kerjaan, tapi secara emosional aku emang tadi udah jelasin aku butuh self healing gitu kan. Nah self healing apa sih yang aku lakuin gitu, itu yang pertama. Self healing yang aku lakuin adalah lebih ke merenung sih sebenarnya, merenung untuk flashback lagi yang kemarin ada apa sih gitu. Oke, just FYI ya, for your information gitu. Aku emang dapat kayak semacam problem gitu di beberapa bulan yang lalu, and then I think aku ngerasa bahwa aku pikir itu bener-bener nyebabin ngedown parah, stres berat, stres burnout dan segala macamnya. And alhamdulillahirobbilalamin banget, problem itu kelar. Tapi efeknya untuk ke tahap pemulihannya itu yang emang butuh waktu tap kayak gitu. Nah kemudian ketika aku bikin podcast pertama kali pun itu sebenarnya juga salah satu cara aku buat self healing, cara aku buat untuk mengeluarkan hal-hal yang mungkin aku suka bercerita, jadi aku bercerita aja seperti itu. Nah itu adalah salah satu jalan self healingku kala itu yang first step lah aku lakuin. Nah tadi aku bilang kan pertama kali aku ngerenung ya kan, emang butuh banget untuk merenung. Jadi ketika kamu udah ngerasa kayak capek, gedek, lelah, kayak ngerasa oh my god ya Allah aku capek banget, capek secara fisik, capek secara emosional gitu, yaudah kamu ambil satu hari, coba gitu kamu renung, kamu enjoy aja, entah kamu enaknya ngapain, apakah jalan-jalan sendiri, ya me time lah. Nah tapi me time itu sambil ngerenung gitu, ngerenungnya tuh kayak kenapa apa aja sih yang udah aku lakuin kemarin, kok aku bisa secapek ini ya, secara capek fisik, secara capek hati gitu kan, apa aja sih yang udah terjadi kemarin. Itu yang pertama. Setelah merenung kan kita tahu nih problematikanya apa, atau mungkin ketika kamu capek hati, capek ini kamu udah tahu problemnya, and then kamu ngerasa oh ini problemnya. Nah terus kemudian next keduanya adalah, nah kok bisa ya aku sampai seperti itu gitu, kok bisa ya aku sampai terjerumus entah kena suatu masalah misal, atau misalnya kok bisa ya aku tertimpa hal seperti itu. Kayak serasa tuh mungkin kayak emang satu hal yang ya emang udah terjadi, mau gimana misal kayak gitu ya kan. Tapi hal-hal penasaran itu sebenarnya yang bikin kita tuh, salah satu hal yang menurut aku ketika self healing, hal-hal penasaran seperti kenapa aku bisa seperti ini itu mendorong kita untuk mencari tahu. Alhasil dengan kita menyibukkan diri untuk mencari tahu, akhirnya kita tahu kan kita kena apa, terus apa yang harus kita lakukan, and then dari sini nanti proses self healing itu perlahan-lahan akan berjalan dengan baik gitu. Nah yang kedua tadi kan udah tahu nih ya kan, udah tahu masalahnya apa, terus rasa penasarannya muncul. Nah terus yang ketiga, dari situ tuh aku mencoba untuk mencari tahu yang jelas ya, karena rasa penasaran udah muncul, coba cari tahu kenapa sih aku bisa mengalami hal segede itu yang sampai menyebabkan aku stress burnout, terus menyebabkan aku capek hati, capek fisik gitu. Oke, aku mulai cari, baik itu cari dari artikel psikologi, terus aku coba cerita ke teman-teman psikolog gitu kan. Alhamdulillah aku punya beberapa teman kenalan, dia dari psikologi gitu ya kan. Alhamdulillah banget, entah itu adik kelas kuliah, adik tingkat kuliah, atau teman-teman sekitarku yang aku kenal lah intinya. Aku coba cerita ke mereka,
aku kemarin ngalami masalah ini nih gitu, terus aku sampai ke stres burnout, aku ngerasa gini gitu. Tapi aku penasaran kenapa aku bisa terjerumus sampai ke sana. Nah, ketika kamu ngerasa ketika kamu cari sendiri di artikel aja nggak cukup, atau dengerin nasihat dalam arti di YouTube atau apa, banyak gini ya, mereka yang ngasih clue, oh kamu sedang ngalamin ini, kamu sedang ngalamin A B C D E gitu. Coba sih kamu cerita sama orang yang emang profesional gitu kan. Nah dari sana coba cerita, mereka akan memetakan berdasarkan pengalamanku sendiri, dan ini emang benar-benar mujarab lah bagi aku untuk semakin mengenal, semakin mengetahui diriku sendiri. Dan di tahap penasaran menuju yang tahap step 3 kita mencari tahu, ini adalah tahap yang emang kita itu nanti tuh jauh lebih masuk ke dalam, jauh lebih mengetahui diri kita, yang mungkin saja selama ini kita tuh nggak tahu. Oh, ternyata pengalaman-pengalaman masa lalu itu mempengaruhi kita hingga kita bisa berbuat seperti hari ini gitu. Aku lanjutin cerita tadi ya. Nah, ketika udah ke temen yang salah satu temanku yang psikolog tadi, cerita, dia memetakan nih. Oh, kamu ngalamin ini, ngalamin poin A, kamu ngalamin poin B gitu. Dia memetakan seperti itu. Nah, semakin aku penasaran kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi. Dia sudah memetakan, and then ya, bagaimanapun bagi aku, psikolog profesional ataupun teman-teman kalian yang punya di sekitar kalian yang psikolog itu, mereka membantu menguraikan seperti itu. Tapi aku yakin banget bahwa cepat tidaknya self healing itu tergantung pada diri orang itu masing-masing. Bagaimana dia menyelami dirinya, bagaimana dia mengungkapkan apa yang sebenarnya dia butuhkan, bagaimana dia mengungkapkan apalagi ya, seberapa dia butuhkan, terus apa yang dia inginkan, kayak gitu. Nah setelah diuraikan, terus aku kan jalan sendiri untuk mencari tahu. Dari peta-peta ini tadi aku mulailah menemukan masing-masing penguraian dari pemetaan temanku tadi udah mulai kejawab satu persatu. Sampai pernah aku ingat banget di bulan Juni atau bulan Juli gitu, aku berada di satu titik yang udah aku nggak tahu mau ngapain gitu. Kayak udah apa sih gitu. Bahkan sampai ada pernah pertanyaan tuh, hidup ini buat apa sih gitu. Aku pernah sampai memunculkan perkataan itu benar-benar di titik lelah yang puncak, yang aku udah benar-benar nggak tahu lagi mau gimana. Aku nggak tahu lagi, terus aku harus jalan kemana ini, aku nggak tahu. Sampai pada akhirnya coba sharing lagi sama teman, ya kan, masih tahap mencari tahu kan ini ya, yang ketiga tadi, cari tahu temen. Yang kali ini aku sharing ke temen sebaya gitu kan, coba sharing bla 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 bla, dikasih tahu nih, oh mungkin kamu di tahap ini gini gitu. Dari situ aku coba korek lagi. Nah, mengingat kembali bahwasanya yang diuraikan temanku yang psikolog tadi tentang pemetaan itu, dia mengungkit cerita masa lalu. Nah, suatu ketika aku coba, setelah aku sharing sama temanku tadi, aku coba merenung, what's happened to me in my past, itu kan, apa yang terjadi pada aku di masa lalu gitu, apa yang sebenarnya menyebabkan aku bisa sampai seperti ini gitu. Akhirnya aku coba lagi membuka masa lalu, mencoba lagi bagaimana, termasuk ternyata itu pola didik orang tuaku pun itu mempengaruhi. Nah itu pun aku baru sadar gitu, sebagai orang awam yang gak pernah belajar psikologi, yang gak pernah tahu hal ini, ternyata masalah psikologi, aku jelas, oh ngaruh ya ternyata gitu. Itu ekspresi pertama kali yang aku rasakan. And then langsung aku coba cari lagi, sampai pada akhirnya aku menemukan bahwa aku adalah tipe orang pleaser. Tahu dari mana? Aku coba ngikutin tes. Jadi aku udah explore ke banyak hal ya di YouTube, psikologi, Psycho2Go, terus ke artikel psikologi. Terus di sana mereka menyarankan untuk ternyata ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap
cara kita berrelationship di masa dewasa, entah itu pertemanan, percintaan dan lain-lain. Hingga akhirnya aku ikut tes yang namanya itu How We Love, ya, ada di webnya gitu. Aku ikut di sana, ternyata aku tipe pleaser, tipe orang yang nggak enakan, tipe orang yang apa-apa takut salah, tipe orang yang mesti merasa kayaknya mestinya aku lebih suka kalau misalnya orang lain tuh lebih senang dulu gitu. Hingga pada akhirnya semua permasalahan masa lalu terbuka, emosi-emosi terpendam masa lalu terbuka. Dan masa explorer ini bener-bener harus dinikmatin, serius. Karena ketika masa explorer yang mencari tahu ini, kalian nikmatin, kalian akan tahu setiap jengkal ternyata sisi kehidupan aku dari step by stepnya tuh seperti ini gitu. Ada banyak hal yang mungkin kita tutupin di masa lalu, gak kita selesaikan. Akhirnya itulah menjadi bibit-bibit emosi terpendam sampai hari ini gitu. Jadi menurut aku hal itu benar-benar harus dinikmati dengan santai, dengan enjoy, dan jangan lupa dengan rasa penerimaan gitu. Penerimaan bahwasanya aku pernah mengalami hal ini di masa kecil dulu. Aku pernah mengalami hal kayak gini. Aku pernah disuruh, ditekan, kamu harus seperti ini, kamu harus belajar seperti ini, kamu nggak boleh kesana, kamu nggak boleh main sama itu, kamu nggak harus mengikuti hal kayak begini. Nah kayak gitu aku pernah kayak gitu. Nah sampai pada akhirnya masa eksplorasi itu menuntun aku untuk menyelesaikan satu persatu emosional yang tidak terselesaikan di masa lalu. Pertama pahit, bikin nangis itu jelas. Pahit, bikin nangis jelas. Setiap momen ketika mengingat itu pasti nangis. Kadang nangis sendiri di kamar gitu. Terus habis itu kala itu terjadi, ya udah biarkan, let it flow gitu. Nikmati rasa sakit itu, nangis ya nangis aja gitu. Terus udah diselesaikan dengan itu, coba kalau memang karena tadi aku kan di tahap pencarian tahu atau explore ini kan aku menemukan bahwa emosi yang nggak keselesaikan di masa kecil itu kan tentang hubungan dengan orang tua gitu. Hubungan dengan orang tua yang menurut aku dari dulu aku terlalu menyimpan banyak emosi yang gak tersampaikan, hingga pada akhirnya menuntunku untuk mencoba diskusi bersama orang tuaku. Dan itu adalah momen yang amat sangat emosional, momen yang amat sangat greget banget, apalagi itu diungkapkan ketika dewasa gitu. Kita ungkapkan, kenapa dulu aku ungkapkan masalah masa kecil, masa remaja kepada orang tua kita dikala kita dewasa, itu kayak ngerasa ada sisi protes iya, ada sisi ngambek iya. Tapi orang tua dengan menganggap kita udah sama-sama dewasa juga, mereka akan memberi jawaban yang menurut aku logis juga. Kala itu aku diperlukan seperti ini dengan alasan A, B, C, D kayak gitu. Nah, walaupun seperti itu, emosi aku yang selama ini terpendam, gak tersampaikan, akhirnya keluar. Dan itu memang benar-benar momen yang emosional banget. Dan ternyata hal itu pun berimbas baik. Semakin hari aku semakin stabil lagi untuk ngatur emosi. Hubungan sama orang tua semakin baik. Akhirnya kita sering ngobrol, kita sering sharing, kita sering banyak hal cerita kayak begitu. Terus pokoknya banyak perubahan baik setiap hari dari masa exploring ini. Nah tadi pas di masa exploring ini kan hasilnya tadi kan aku yang semakin tahu kan, ternyata ada emosi masa lalu yang gak terselesaikan gitu. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua, masalah itu udah kelar. Nah aku ingat juga bahwasanya ketika aku mencari tahu ke teman yang psikolog tadi, dia bilang bahwa tolong selesaikan masalah-masalahmu yang dulu yang tersimpan, yang ibarat emosi nggak keluar kayak gitu ya. Selesaikan itu, buka sekarang pelan-pelan, hadapi, terima gitu. Nah kalau enggak, hal ini akan berimbas ke perihal fisik. Jujur aku sampai detik ini aku udah ngerasa alhamdulillah free banget ya kan. Beberapa waktu lalu kondisiku unfit sekali. Leher bagian belakangku sering sakit, tegang terus, pusing di bagian kepala bawah juga gitu. Stres, insomnia, gak bisa tidur.
nggak insomnia parah enggak, tapi cuma sering nggak tidur nyenyak gitulah intinya. Terus sering marah-marah nggak jelas, itu aku alamin. Tapi setelah tadi aku mengeluarkan emosiku pelan-pelan, aku mencari tahu dan aku ungkapkan semuanya. Alhamdulillah banget, bebas, dan itu ngerasa udah free banget, dan aku ngerasa aku udah nggak pernah lagi sakit sakit tegang lah di leher bagian belakang. Udah 2 bulan ini aku udah nggak pernah banget. Alhamdulillah banget, aku senang banget, dan itu emang bener-bener menolong aku. Nah, itu hasil yang kedua. Kemudian yang ketiga, self healing itu perihal kamu menemukan sesuatu hal yang baru, yang bikin kamu semangat lagi, yang bikin kamu termotivasi lagi, yang bikin kamu aku bisa lebih bahagia dari sebelumnya, aku bisa lebih pokoknya lebih enjoy dari sebelumnya, kayak gitu. Yang ketiga, akhirnya aku mencoba satu hal baru yang selama ini itu termasuk salah satu hal yang dulu mungkin hampir tidak diizinkan oleh orang tua aku, dan juga sedikit menjadi kayak konflik akhirnya gitu kan. Nah, tapi semakin kesini karena kita udah membicarakan semuanya, akhirnya mereka mulai mengizinkan lah mau melakukan apa selama itu positif gitu. Aku mencoba hal baru yang aku lakukan adalah about make up. Ya, jujur aku sendiri dari dulu orangnya tomboy mulai zaman kuliah, dan aku baru kenal make up pun kerja sekarang gitu. Nah, di tahap self healing kemarin banyak orang yang ngasih tahu aku juga, coba cari hal yang kamu sukai atau try something new gitu. Entah hal-hal yang gak pernah aku lakukan, seperti mungkin like ke shopping, mesti kayak hedon kecil gitu kan, terus habis itu jalan-jalan atau apa. I tried, aku coba itu. Nah, hal yang ternyata sekarang bikin aku semakin semangat dan bikin aku semakin suka itu adalah tentang make up. Jadi it's about beauty, right? Jadi kayak skincare, make up dan segala macamnya, itu aku ngerasa aku makin suka gitu loh buat melakukan hal itu. Ternyata enak ya, ternyata ini, dan itu vibe positif seperti itu, hawa-hawa positif yang seperti itu, energi positif yang seperti itu yang membuat tahap self healing tuh semakin membaik gitu. Hingga akhirnya alhamdulillah sejauh ini aku sudah bisa menerima. Aku pernah mengalami masalah yang berat, aku pernah stress burn out, aku pernah down, aku pernah seperti itu, hingga aku benar-benar menjalani tahap self healing yang step by step, dan aku insya Allah udah bisa menerima lah, kurang lebih sudah bisa menerima 80-85%. Walaupun sometimes rasa sakit ketika mengingat masa lalu itu, mengingat kejadian-kejadian buruk itu memang masih ada, tapi so far aku udah bisa lebih kayak ya udah deh, itu kan udah lalu gitu, ya udah deh ngurusin hari ini aja sama yang ke depan gitu. Toh semua akan semakin baik kok ketika kita ikhlas, ketika kita lebih legowo, lebih lapang dada. Itu jauh lebih ke alhamdulillah, nikmat banget bahwa hidup ini harus disyukuri, keadaan saya disyukuri, bisa lebih bahagia itu disyukuri gitu. Jadi aku lebih ngerasa I'm so grateful of this day, I'm so grateful buat hari ini. Aku benar-benar bersyukur dengan keadaan yang sekarang, dan aku terima kasih banget sama Allah yang udah dituntun sampai sejauh ini bisa merasakan hal-hal itu ya kan, belajar. Walaupun kadang sometimes juga berpikir kenapa sih dulu aku ngadepin itu, kenapa sih aku dulu bisa kena kayak gitu. Tapi kita ambil hikmah bahwasanya ternyata Allah pun ngasih itu juga biar kita belajar banyak hal. Dan itu yang benar-benar bikin aku berubah selama hibernasi 3 bulan ini. Dan ini aku harap cerita ini bisa bisa bukan menginspirasi sih, kayak orang hebat banget aku enggak juga, karena pada dasarnya ini juga cuma pengalamanku aja yang aku pengen bagi ke kalian. Yang jelas ketika kalian menjalani self healing atau orang-orang sekitar kalian, yang pertama kuncinya renungkan dulu apa yang kamu rasakan, terima rasa sakit itu, kemudian cari tahu
kenapa kamu bisa mengalami hal itu. Kalau emang butuh bantuan psikolog, ya misalnya kamu punya kenalan atau kamu mau pergi ke psikiater atau ke psikolog, pergi aja, nggak apa-apa, biar kamu lebih tahu pemetaan tentang diri kamu. Setelah itu, kalau ternyata ada hubungan dengan masa lalu, coba buka lagi, walaupun sakit, terimalah, kemudian cari solusi, bukan langsung pasrah. Setelah itu mulailah step by step mencari solusi tentang penyelesaian masing-masing masalahnya. Terus kamu menerima, ikhlas, and try something new, atau lakukan hal-hal yang kamu suka sehingga menimbulkan energi-energi positif, dan kamu insya Allah akan pulih kembali, ya. Karena emang self healing adalah proses pemulihan, ya. Pemulihan itu berarti kita bisa bangkit, bukan berarti kita menghilangkan rasa sakit atau menghilangkan memori tentang keburukan masa lalu, itu tidak. Tapi bagiku setelah belajar banyak hal, setelah belajar dari sana sini, kesimpulannya adalah self healing itu ketika kita udah bisa legowo sama diri kita legowo akan masa lalu, kita ikhlas, kemudian kita bisa move on, jalan ke depan. Dan kalaupun sometimes kita mengingat lagi, sudah gak ada apa-apa, nothing happen again, because I'm happy now and you are deserve to be happy. So I hope apa yang aku jelasin bermanfaat buat kalian. So see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.